Belum pernah terjadi di dunia, jangan-jangan sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek adanya kelemahan pengetahuan saya, bahwa orang berkoalisi bersama lalu membuat perbedaan. Nah, gua akan marah pada diri gua. Kenapa lu nggak kasih tahu rakyat? Kenapa lu memilih diam? Kenapa kemudian lu tidak berbuat sesuatu? Kenapa teman-teman ini sudah tahu tapi justru tidak bikin apa-apa gitu? Maksud gua, yang salah bukan kenapa orang itu ada di sana, tapi kenapa kita yang tahu kebenaran memilih berdiam diri? Atau kenapa kemudian partai politik memberikan ruang untuk itu ya? Di Pak Jokowi maupun bagi Nasdem, pilihan bercerai itu sebetulnya langkah yang paling tepat. Langkah yang paling tepat? Bagi kedua-duanya. Oke. Jadi Nasdem di dalam serba tanggung. Tanggungnya ke siapa? Kepada proses kampanyenya Anies Baswedan. Yang namanya Partai Republik sama Partai Demokrat itu dapur di belakang layar. Kelihatan itu mentereng orang-orang hebatnya itu. Dapurnya nggak nambah. Anda nggak usah kasih lihat dapurnya. Yang Anda hasilkan itu adalah orang jago, yang pinter, yang hebat, yang berpikir, yang punya visi kenegaraan, yang dia hadir di depan publik. Struktur jangan di belakang. Kalau chef itu selalu berada di depan, nanti masakanmu basi, rusak masakanmu. Chef itu disiplinnya di dapur. Partai politik itu chef. Lu jahat nih, lu jahat segala macam. Udahlah, pokoknya dari seluruh kejahatan itu sudah semua lu lakukan. Tiba-tiba lu terpilih. Gue mau marah. Wah, Nasdem ini akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi, entah apapun nanti yang mau disebutkan oleh Nasdem gitu ya. Yang saya sekarang mau ingin dengar dari Gus Coy itu kira-kira kata perpisahannya seperti apa? Seperti itu. Ini kan bagian dari kerja bagaimana membangun demokratisasi di bangsa ini, sehingga berikutnya orang akan bicara saya Indonesia. Boleh nggak kemudian misalnya gubernur Jawa Tengah nanti orang Papua? Ya boleh aja, emang kenapa? Bagaimanapun Nasdem dalam hal ini Gus Coy menolak bahwa pernyataan antitesa itu bukanlah pernyataan Nasdem. Tapi pilihan figur Anies itu adalah pilihan yang dilihat oleh publik selama ini memang antitesanya Pak Jokowi. Mentalitas sekarang ini, partai politik itu ingin jadikan partainya seperti PT. Ingin mengumpulkan uang dari partai politik, ingin mobil gagah dari partai politik, ingin gaya hidup hebat dari partai politik. Salah. Anda jangan di sini kalau mau jadi gagah-gagah kayak gitu. Kemewahan kita sebagai partai politik adalah kalau pikiran kita dipakai di ruang publik. Itu saja sebenarnya. Nasdem mengumumkan Pak Anies sebagai calon presiden, sebenarnya akan jauh lebih baik ya buat Nasdem. Pak Gus Coy bisa jalan ke mana-mana, menterinya Pak Joni Plate bisa lebih leluasa untuk berkampanye dengan Pak Anies. Itu sudah dijawab. Ketimbang daripada sekarang ya ada di dalam, tapi kemudian serba tanggung. Ya serba tanggung. Ungkap ada koalisi dalam koalisi. Sekjen Nasdem menyebut kemungkinan 4 poros di 2024. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Joni G. Plate mengungkap, jelang perhelatan kompetisi pemilihan umum pemilu tahun 2024 terdapat koalisi dalam koalisi. Hal tersebut dia ungkap berdasarkan beberapa partai politik yang terlihat kian matang membangun kerjasama. Adapun beberapa partai yang terlihat matang menjalin koalisi ialah Golkar, PPP dan PAN yang menyebutnya sebagai koalisi Indonesia Bersatu. Pun begitu pula dengan Gerindra dan PKB yang nampaknya juga menunjukkan kesamaan paham yang berimplikasi pada penyatuan tujuan dalam kontestasi pemilu. Nasdem pun demikian. Joni menyebut partainya tengah menyusun platform pemenangan pemilu bersama 2 partai yang berada di luar kabinet pemerintahan Joko Widodo, yakni Demokrat dan PKS. Adapun capres yang akan diusung ialah Anies Baswedan. Terkecuali PDIP, Joni menyebut tanpa membentuk sebuah koalisi pun tetap memiliki tiket pencalonan presiden. Pasalnya PDIP telah memenuhi presidential threshold. Saat ini potensi potretnya koalisi dalam koalisi. Mengapa? Karena ada 2 partai yang di luar koalisi, yang lain semua dalam koalisi. Ya, pasti PDIP punya hak pencalonan pilpres karena penuhi presidential threshold, kata Joni dalam paparnya dirilis survei indikator politik Indonesia yang diikuti secara virtual. Jakarta, Rabu 4 Januari. Ada 4 potensi koalisi dalam koalisi kita saat ini. Ini potret realnya, tambahnya. Dia menegaskan dengan membangun koalisi bersama partai yang dicap sebagai oposisi tidak berarti melepas kerjasama yang telah dibangun dengan koalisi pemerintahan saat ini. Dia menyebut Nasdem akan tetap menjadi koalisi pemerintah sampai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Bukan hanya dihadapkan koalisi pemerintahan,
dengan koalisi yang dibangun Nasdem. Tidak, potensi 4 koalisi dalam koalisi kita saat ini karena kami mengingat potensi koalisi Pilpres itu untuk tahun 2024, 2029, bukan saat ini, katanya. Dia menilai hal tersebut yang perlu diperhatikan betul, koalisi yang dibangun Nasdem bersama Demokrat dan PKS bukan semata-mata untuk melawan pemerintahan saat ini. Untuk itu, dia meminta agar soliditas mesti betul-betul dijaga. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik yang sehat. Jadi tolong dilihat ini dengan pas ya, tandasnya. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menuturkan bahwa reshuffle yang menggerucut pada Nasdem dilakukan bukan hanya karena kinerja kedua Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dorongan PDIP untuk mereshuffle Nasdem juga dilatar belakangi oleh kepentingan politik yang dinilai telah berseberangan dengan Nasdem pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Dia menilai sudah semestinya Nasdem menarik diri dari koalisi pemerintah. Pasalnya partai yang diketuai Surya Paloh tersebut dinilai telah mendeklarasikan tokoh oposisi yang selalu bertentangan dengan kebijakan Jokowi. Satu kinerja, dua termasuk partainya, kalau memang gental betul seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya. Lebih baik mengundurkan diri, itu lebih gental, kata Jarod saat ditemui wartawan di kantor DPP PDIP Jakarta Selasa 3 Januari. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin akan tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah antitesa Pak Jokowi, tambahnya.